DKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kakek, cepatlah kek, berilah hajaran pada orang gila ini. Aku akan merasa puas mati apabila orang ini berhasil kakek tangkap. Kau benar-benar ingin mati, anak manis? Andaya, ambilkan kuda untuknya. Jangan ada yang bergerak. Kau benar-benar gila, Kek. Biar aku yang mengambilkan kudanya. Mundur kataku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Neng? Kau, Wulan? Sedang mengapakah Teteh di sini? Apakah bayangan Ika, anak Teteh, mengganggu lagi? Tidak, Wulan. Bayangan itu tidak menggangguku. Bayangan itu memang sudah seharusnya hadir dalam diriku. Dia adalah anakku. Aku tidak mungkin dapat melupakannya dengan begitu saja, Wulan. Aku mengerti. Aku mengerti, Teteh. Satu saat, kami akan datang ke Bukit Tengkorak. Pasti. Kami akan datang untuk menyelamatkan dan mengambil Ika, anakmu yang manis. Wulan. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Dedi sebagai Kisulan Jana, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Neni Haryoko sebagai Neng, Nusri sebagai Girinda Sana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kiparang Pungkur, pimpinan dari perguruan pengemis tongkat merah, meminta bantuan pada Raden Sakapalwaguna untuk membantu menyelesaikan kemelut di perguruannya. Dan pada akhir kisah itu diceritakan, Kisulan Jana, pimpinan kelompok pengemis dari Kota Lemah Abang, mempergunakan Sariti sebagai jaminan keselamatannya. Keluarlah kau Pungkur. Aku sudah cukup lama menderita hidup bersamamu. Kini kau tidak akan dapat lagi mencegahku. Ayo! Hukumlah kami semua. Tapi kau tidak akan dapat lagi memiliki seorang cucu manis seperti ini. Guru! Guru! Tolong, Guru! Berilah hajaran pada mereka semua yang murtad. Jangan pikirkan diri saya ini, Guru. Mungkin kakek Pungkur akan mengampunimu. Kau kira aku adalah orang bodoh, ha? Pandaya, keluarkan kuda Pandaya. Keluarkan kudamu. Jangan membuatku menjadi gila, Pandaya. Kau pengkhianat, pengecut. Keluarkan kudamu, atau gadis ini kubuat tidak bernyawa. Oh, jangan lakukan perintahnya. Biarlah aku yang bertanggung jawab.
Kau iblis parang pungkur. Apakah kau ingin agar aku membunuhnya? Bunuh cucumu ini. Kau ingin agar aku membuktikan kata-kataku? Masakan kau berani Sulajana? Kau tahu siapa aku bukan? Baiklah, jika memang kau ingin melihat sikapku ini, tunggu. Kakek, biarkanlah Ki Sulanjana membawa pergi Sariti untuk sementara. Kita dapat memikirkan cara lain untuk menolongnya. Daya, ambilkan kuda itu. Oh tidak, tidak. Jangan berikan kuda itu padanya. Aku ingin melihat kekerasan hati orang yang pernah jadi murid dan sekaligus pembantuku. Apakah ia memiliki keberanian? Apakah ia memiliki nyali untuk membuat susah cucuku? Cepat, Kakek. Berilah ajaran pada orang gila ini. Aku akan merasa puas hati apabila orang ini berhasil Kakek tangkap. Kau benar-benar ingin mati, anak manis? Daya, ambilkan kuda untuknya. Jangan! Jangan ada yang bergerak. Kau benar-benar gila, Ki. Biar aku yang mengambilkan kudanya. Mundur kataku! Sulanjana, ayo teruskan, teruskan. Tekanlah pedangmu itu pada leher cucu kesayanganku itu. Tapi kau pun akan segera tahu apa yang akan terjadi dengan dirimu. Untuk ingin mati pun, kau tidak akan kuberi kesempatan. Ayo, bunuhlah cucuku itu. Kau benar-benar gila, Pungkur. Ayo, Sulanjana. Aku masih menunggu dengan sabar. Ayolah, lakukanlah. Aku ingin melihat kau melakukannya, Sulanjana. Kesempatan terakhir, Pungkur. Berikan aku seekor kuda. Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Percayalah. Dan aku pun percaya kau pun tidak akan berani untuk mencelakakan cucuku. Dengar Sulanjana, ini kesempatan terakhir buatmu. Lepaskan cucuku. Putuskan sebelah tanganmu dan berlutut minta ampun pada anak itu. Baiklah. Ki Sulanjana yang semula merasa bahwa nyawanya tidak akan dapat terselamatkan, segera saja melepaskan totokan Sariti dan tanpa ragu-ragu lagi mengayunkan pedangnya memotong putus lengan kiri. Bagus, bagus Sulanjana. Sekarang untuk semua murid perguruan tongkat merah yang berada di tempat ini, cabut pedang kalian dan putuskan lengan kiri kalian. Beberapa saat kemudian, halaman warung kecil itu sudah diwarnai dengan darah. Bagus. Bersihkan tempat ini dan segera pergi dari sini. Ayo semua. Baik, Guru. Baik, Guru. Kau Sulanjana, kau diamlah di tempatmu. Baik, Guru. Sulanjana, katakan dari mana kalian belajar ilmu pedang itu? Ampun, Guru. Saya mendapatkan ilmu pedang ini dari salah seorang guru saya. Ilmu pedang ini sudah lama tidak saya pergunakan, Guru. Dan baru kini saya pergunakan lagi, Guru. Dengar Sulanjana, aku tidak mau mendengar kau mempergunakan ilmu pedang itu lagi. Selama kau masih mau mengaku sebagai anggota dari perguruan tongkat merah, ya. Nah, pergilah dan rawat lukamu itu. Baik, Guru. Baik. Terima kasih, Kek. Kek, keluarlah, Kek. Kenapa sejak tadi kakek tidak menampakkan diri? Sariti, kau ingin aku keluar berhadapan dengan seorang nona bangsawan? Ya. Kau ingin aku bertemu dan memohon sedekah darimu, begitu? Maafkan saya, Guru. Kenapa kau masih juga mengenakan baju itu? Apakah kau merasa malu memakai pakaian kaum kita?
Saya memerlukan pakaian ini untuk masuk dan menyelidiki kota ini, Kek. Saya ingin agar tidak dikenali oleh mereka. Pakai pakaianmu kembali jika ingin bertemu denganku. Tapi, Kek. Ini Adisariti pakaianmu. Kubawakan dari penginapan itu. Terima kasih, Kakang Saka. Saya akan ganti pakaian dulu, Kek. Kakek, Ini baru cucuku Sariti namanya. Dengan pakaian ini, percayalah, kau justru nampak semakin cantik. Bukankah begitu anak muda? Iya, Kek. Iya apa? Iya, cantik, Kek. Bagus. Jadilah laki-laki yang jantan, perkasa dan berterus terang. Itulah laki-laki yang sempurna. Sudahlah, Kek. Jangan mengganggu dan menggoda orang. Hei, Riti, kenapa kau bisa main hingga kemari? Saya hendak membantu Kakang Saka, Kek, untuk mencari Raden Karmapala dan Raden Purbaya yang telah dibawa pergi oleh Jerangkong hidup. Anak gila. Apa yang ingin kalian lakukan dengan Jerangkong hidup? Aku sendiri belum tentu dapat melayaninya hingga 50 jurus. Apa kalian belum pernah mendengar kehebatan dari manusia iblis itu? Sudah, Kek. Eyang Guru pun hanya memerintahkan kami untuk mencari tahu di mana letak persembunyiannya. Ya. Dan kami dilarang untuk mengambil tindakan apapun juga. Lalu apa maksud gurumu kemudian? Saya belum tahu. Mungkin juga hendak meminta bantuan pada kakek Pungkur. Oh, baiklah jika demikian. Kita akan menyelidikinya. Kau Sariti, hubungilah beberapa anggota di sekitar tempat ini. Berikan tugas padanya. Pada seluruh anggota pengemis tongkat merah untuk mencari tahu di mana Jerangkong hidup bersembunyi. Dan yang kedua, cari tahu di mana seluruh anggota Ning Sewu dan Resi Wanayasa berada. Dan sampaikan pesan padanya untuk segera berkumpul di tempat ini 1 purnama lagi. Katakan pesan itu dariku, Ki Parang Pungkur. Baiklah, Kek. Nanti akan saya sampaikan. Kenapa harus nanti-nanti? Ayo, pergilah saja sekarang. Tapi, Kek, saya sudah berjanji pada Kakang Saka untuk menemaninya mencari persembunyian Jerangkong hidup. Sariti, mana yang lebih berarti? Bantuanmu atau bantuan seluruh anggota perguruan tongkat merah untuk mencarinya? Sudah. Pergi sana dan obati luka di lehermu itu. Tidak mengapa, hanya luka kecil. Anda sekarang masih mendengarkan Kakang Sandiwara Saka, Radio di saya channel pergi. Memori 80. Maafkan saya tidak bisa menemani lebih jauh lagi. Tidak mengapa, Adisariti. Terima kasih banyak atas semua bantuanmu. Sudah. Ayo, pergi sana. Pergi. Baik, Kek. Anak muda, sudah saatnya kita berpisah. Kita bertemu 1 purnama lagi di tempat ini bersama-sama dengan guru dan saudara-saudaramu. Tunggu, Kek. Ini kalung kakek. Oh, sudah. Peganglah untukmu, anak muda. Siapa tahu suatu saat nanti kau memerlukannya. Baiklah. Aku akan mencoba melihat-lihat seorang diri di tempat tujuanku. Daerah sekitar hutan loyang.
sementara, marilah kita tinggalkan dulu Raden Sakapalwaguna yang melanjutkan perjalanannya seorang diri menuju hutan loyang yang letaknya tak berjauhan dengan Bukit Tengkorak. Sekarang, marilah kita kembali menjenguk Anting Wulan dan Neng yang sudah lama kita tinggalkan. Di mana kamu, Neng? Neng! Aku sudah mencarinya hampir di seluruh tempat yang biasanya dipergunakan untuk berlatih. Neng! Neng! Ya, coba aku cari di hutan bambu sana. Sedikit pun dia tidak mendengar suara langkahku ini. Oh, Dewata. Agaknya Neng kembali teringat dengan anaknya. Neng? Kau, Wulan? Sedang mengapakah Teteh di sini? Apakah bayangan Ika, anak Teteh, mengganggu lagi? Tidak, Wulan. Bayangan itu tidak menggangguku. Bayangan itu memang sudah seharusnya hadir dalam diriku. Dia adalah anakku. Aku tidak mungkin dapat melupakannya dengan begitu saja, Wulan. Aku mengerti. Aku mengerti, Teteh. Suatu saat, kami akan datang ke Bukit Tengkorak. Pasti. Kami akan datang untuk menyelamatkan dan mengambil Ika, anakmu yang manis. Wulan, rasa-rasanya aku sudah tidak dapat lagi menahan diriku. Aku ingin segera saja datang ke Bukit Tengkorak untuk bertemu dengan anakku. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Teteh. Aku yang telah belajar bertahun-tahun tidak diperkenankan untuk bertindak gegabah. Tunggulah pada saatnya nanti. Itulah yang selalu menjadi bayang-bayang yang kelam dalam hatiku, Wulan. Harus nanti, hingga saat yang tidak jelas waktunya. Tapi percayalah, saat itu tidak akan lama, Teh. Seandainya saja apa, Wulan? Seandainya saja Eyang Kaliman mau menolong kita, aku kira urusan ini akan beres dan tidak lagi berlarut-larut. Apakah Eyang Kaliman pasti akan dapat mengalahkan Jerangkong Hidup, Wulan? Aku kira iya. Pasti Eyang Kaliman akan dapat mengalahkan Jerangkong Hidup. Baru ilmu melenyapkan diri yang dipertunjukkan pada kita saja sudah amat hebat. Entah ilmu-ilmu dewa macam apa lagi yang dimilikinya. Jika demikian, nanti jika dia datang kembali, aku akan memaksanya untuk menolong anakku, Wulan. Jika memang dia mampu, dia harus menolongku, mengambil kembali anakku Ika. Ada orang. Awas, Teteh. Hei, siapakah kau di sana? Apakah kau Eyang Kaliman? Eyang, apakah itu Eyang Kaliman? Keluarlah, Eyang, saya ingin bicara. Dia bukan Eyang Kaliman, Teteh. Aku mengetahui di mana dia berada. Keluarlah di sana. Janganlah kau bersembunyi seperti tikus di gerumbul kotor itu. Rupanya pandangan mata dan telinga semakin tajam saja, bocah. Kita bertemu lagi, bocah. Rupanya kau tidak mengenal berani mencari-cari kedua bocah itu. Rupanya kau pendeta maling, pencuri, pembunuh sang permaisuri Rara Angken. Jarumku itu mengenainya bukan karena kesengajaan, anak manis. Ayolah, kau ikut aku ke Bukit Tengkorak. Mungkin guru memerlukanmu untuk dijadikan salah seorang pengikutnya. Setan!
Oh, masih berkeras hendak melayani aku. Mengapa kau tidak menyerah saja? Bukankah kau sudah mengetahui siapa aku? Setan pendeta murtad. Rasakan pedangku ini. Lucu sekali kalian orang-orang bodoh. Jika kau sudah mengerti, pada akhirnya akan kalah. Mengapa masih harus menyiksa diri mengadakan perlawanan? Aku tidak akan menyerah padamu, pendeta palsu. Wulan, sudahlah. Kau duduk saja di situ, biar aku yang akan mencoba melawannya. Oh, jangan lakukan itu, Nek. Dia bukanlah tandinganmu. Duduk saja dan beristirahat di rumput itu, anak-anak. Ya, aku. Sudahlah, duduk saja di situ. Biar aku akan mencoba memintakan ampun. Hei, siapakah kau kakek tua yang hendak mencampuri urusanku? Orang-orang memanggilku dengan sebutan Eyang Kaliman. Mau apakah kau datang kemari? Tidak mau apa-apa. Hanya ingin memintakan ampun untuk cucuku itu. Janganlah kau ganggu lagi dia. Memintakan ampun untuknya? Begitu mudahkah urusan ini kau anggap, ha? Apakah sebenarnya kesalahan cucuku ini, Kisana? Banyak sekali. Banyak sekali, kakek tua. Dia jauh-jauh datang dari Gua Larang. Datang kemari. Pasti hendak membuat kami susah. Untuk itulah kami yang akan mendahuluinya membuatnya susah. Sudahlah, kau maafkan sajalah cucuku. Dan dia berjanji dalam waktu dekat ini tidak akan mengganggu kalian. Tidak, Kek, tidak. Saya tidak mungkin akan berjanji seperti itu. Iya, dan aku pun tidak akan mau menuruti engkau, orang tua gila. Ayo, minggir! Atau kurontokkan seluruh tulang-tulangmu. Iya, sudahlah jika memang kau tidak mau berjanji, cucu. Dan kau Kisana, kuharap. Cukup sudah aku melayani orang gila seperti kau. Minggir dari hadapan, minggir! Tidak mungkin seorang kakek akan membiarkan cucunya mati dengan begitu saja, Kisana. Baiklah jika demikian. Kau mampuslah. Girinda sana yang sudah tidak dapat lagi menahan kemarahannya, segera saja mengayunkan pukulannya pada Eyang Kaliman yang berdiri hanya satu tombak di hadapannya. Pukulan yang dilancarkan tepat mengenai dada Eyang Kaliman, dan seketika itu juga tubuh dari kakek tua itu melayang bagaikan layang-layang putus hingga beberapa tombak. Akan tetapi sesuatu keanehan terjadi. Tubuh itu melayang dalam posisi tegak berdiri hingga pada saat jatuhnya. Dewata belum menghendaki aku mati, Kisana. Aku masih selamat, tidak kurang suatu apapun. Iblis tua, siapakah kau? Bukankah kau sudah mengetahui siapa diriku? Sudah kukatakan siapa diriku? Baiklah, tapi kau coba terimalah satu seranganku lagi. Luar biasa sekali kakek itu. Dia hanya melayang ke belakang beberapa tombak. Akan tetapi tetap berdiri tak kurang satu apapun. Nah, bagaimana? Apakah kau mau mengampuni cucuku itu? Baiklah. Kali ini aku tidak akan mengganggu kalian. Tapi aku akan kembali bersama dengan guruku, Jerangkong Hidup, untuk membalas semua ini. Terutama untukmu, kakek tua. Kembalilah kau padanya dan sampaikan salamku padanya. Kukira gurumu akan mengenal diriku. Baiklah. Sampai ketemu lagi, kakek setan. Terima kasih, Kek. Kakek hebat sekali. Ilmu apakah yang baru saja kakek tunjukkan tadi? Tidak ada ilmu, cucuku, dan tidak ada kepandaian dalam diriku.
Semua yang semula aku miliki kini telah menjadi miliknya. Karena itu kini aku tidak lagi mencari, tidak lagi mengharap banyak. Saya tidak mengerti apa yang kakek maksudkan. Sudahlah anakku. Kelak suatu saat kau akan dapat mengerti dengan sendirinya. Ya, mungkin pada satu saat. Eyang, kenapa Eyang tidak segera menolong Ika, anak saya, jika Eyang memang mempunyai kepandaian? Aku tidak memiliki kepandaian, cucuku. Yang memiliki kepandaian hanya dia. Eyang, jika Eyang bersikap seperti itu, bukankah Eyang sama saja dengan membiarkan anak saya Ika mati di tangan jerangkung hidup? Anakmu bukan di tangan jerangkung hidup, anakku. Anakmu berada di tangannya. Anakmu akan mati jika dia yang kuasa menghendaki. Percayalah, tidak akan ada satu kuasa pun yang akan dapat merubahnya. Tapi, mengapakah Eyang tidak membantu untuk menciptakan perdamaian dengan membunuh jerangkung hidup? Aku bukanlah sang pencipta dan juga bukanlah sang pemusnah. Untuk itu biarlah pada saatnya nanti jerangkung hidup pun akan menerima ganjarannya. Entah melalui tangan siapa. Nah, cucuku, kembalilah kalian ke gubuk kalian. Selamat tinggal. Kakek tua yang dikenal dengan nama Eyang Kaliman itu kemudian lenyap menghilang dari pandangan kedua gadis itu. Ya, suatu kepandaian yang hampir tak mungkin dimiliki oleh makhluk yang disebut manusia. Luar biasa sekali. Manusia atau dewatakah Eyang Kaliman itu? Rasanya benar-benar tidak masuk di akal. Kakek jahat. Jika tidak mau menolong, ya katakan saja, jangan pakai alasan macam-macam. Ngomong ngalor ngidul gak karuan. Ya, dia benar. Dia benar. Iya, untuk dia. Hei, apa maksudmu, Wulan? Kau mengatakan dia benar? Aku kira justru dia sedikit pun tidak memiliki peri kemanusiaan. Iya, kau benar, Teteh. Jika dia memang seorang manusia, dia dapat dikatakan tidak memiliki peri kemanusiaan. Tapi aku kira dia bukanlah manusia kebanyakan sebagaimana kita-kita ini. Dia bukan lagi seorang manusia yang sempurna. Dia hidup sempurna. Dia telah mencapai kesempurnaan hidup sebagaimana seorang dewa. Dia tidak lagi memiliki nafsu, keinginan sebagaimana yang ada pada diri kita, diri seorang manusia. Tapi kan saya dalam kesulitan. Anakku dalam bahaya. Kenapa tidak ditolongnya? Ya, memang berat sekali untuk menerima kata-katanya tadi, Teteh. Dia telah menjawabnya tadi. Anak itu adalah milik Dewata Agung. Dan anak itu bukan berada di tangan jerangkung hidup, tapi berada di tangannya. Semua itu, semua yang terjadi ada pada garisnya, pada kuasanya yang tunggal. Aku tidak mengerti. Aku tidak mau tahu. Wulan, jika begitu, biarlah aku sendiri yang akan berusaha untuk merebutnya. Aku akan mengambil sendiri anakku dari tangan jerangkung hidup. Tidak, bukan hanya Teteh sendiri, tapi kita. Saya bersama dengan kakang-kakang dari Gua Larang dan Eyang Guru akan berusaha juga mengambil Ika dari tangan jerangkung hidup. Ya, jika tiba saatnya nanti, aku harus diajak serta ke sana. Aku akan turut bersama kalian untuk merebut anakku. Jika Teteh sudah siap, kami pasti sangat mengharapkan bantuan Teteh. Untuk itu, belajarlah dengan giat. Iya, percayalah Wulan, saya akan lebih giat lagi belajar. Nah, jika begitu, ayolah kita kembali. Nenek pasti cemas menunggu kita. Ayo.
Dewata, aku hampir saja melupakan janjiku pada Eyang Kuru. Hampir 4 bulan aku melaksanakan tugas yang diberikan oleh Eyang Kuru. Aku harus segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke Kalicadak. Eyang Guru harus segera mengetahui bahwa Jelangkung hidup bersembunyi di sini, di Bukit Tengkorak. Lalu, bagaimanakah dengan Teteh? Kasihan sekali dia. Tentu dia akan merasa sedih ku tinggal pergi. Tapi, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak bisa selamanya tinggal di tempat ini. Maafkan aku, Teteh. Kau akan pergi meninggalkan kami. Meninggalkan aku dan Nenek Ulan. Iya, aku harus kembali ke Kalicadak. Guru dan saudara-saudaraku menunggu di sana. Iya, apakah kita tidak dapat pergi bersama-sama saja, Nek? Perpisahan itu Anda memang sekarang berat, masih Cucu. mendengarkan Tapi Sandiwara itu Radio harus di channel terjadi. Memori 80. Sudahlah, satu saat kelak mungkin kau juga akan bertemu lagi. Saya berjanji, Teteh. Saya akan datang menjenguk Teteh kelak. Jika saya kembali kemari untuk mengambil Raden Purbaya dan Raden Karmapala. Iya. Kau baik sekali, Wulan. Kau banyak menolong dan membesarkan hati Teteh. Ingin rasanya aku ikut bersamamu saat ini. Jika saja. Jangan. Teteh belum siap untuk mengadakan perjalanan jauh. Sangat berbahaya. Bukankah Teteh telah melihat sendiri banyak orang jahat yang sakti menjadi musuh saya? Ya. Aku mengerti. Wulan. Berangkatlah segera. Dan jangan lupakan aku ya. Selamat tinggal, Teteh. Aku berangkat. Sudahlah, Cak Ayu. Janganlah menangis sedih seperti itu. Penderitaan adalah sesuatu yang wajar dan pasti terjadi pada manusia. Tak ada satupun manusia yang luput dari penderitaan, sekalipun ia adalah seorang raja. Karena itu, terimalah semua yang terjadi itu sebagaimana satu keharusan. Iya, Nek. Saya akan berusaha untuk itu. Sudah cukup jauh perjalananku. Hampir setengah harian kudaku ini kupacu. Sebaiknya aku beristirahat di sini saja. Tempat ini cukup sejuk. Silir angin yang bertiup menerpa wajahku benar-benar akan dapat membuaiku. Mudah-mudahan tempat ini cukup aman dan tidak ada orang jahat yang mengganggu tidurku. Sepertinya aku mendengar suara bayi menangis. Iya, dari arah sana. Nah, itu dia. Suaranya menuju ke arah sini, ke arahku. Cip sayang, diam sayang.
Jangan berisik. Nanti orang-orang akan terganggu. Diam sayang. Ada-ada saja. Kantukku jadi hilang. Gara-gara suara bayi tadi. Biarlah. Sudah. Aku beristirahat saja sambil melepaskan penatku. Kalian salah. Aku bukanlah orang yang kalian cari. Wanita yang membawa lari anak kalian itu ke arah sana. Ayo tangkap wanita itu. Berhenti kalian. Bukan dia orangnya. Aku mengenalnya, bukan dia orangnya. Aku kenal betul wanita itu. Tidak semudah dia, bukan dia. Aku melihat orangnya dan mengenali wajahnya. Kalian tunggulah di sini. Ayo, kita kejar ke sana. Ya sayang, kau kelak akan menjadi saudara-saudaraku di Bukit Tugu. Tenanglah bocah, Cuk ya. Nah, begitu baru pintar namanya. Diamlah di sini, kau akan aman bersamaku. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Siapa lagi yang datang? Benar-benar orang kampung tidak tahu diri, mencari mati. Oh, kau rupanya. Bukankah tadi kulihat kau sedang beristirahat? Mengapa kau mengejarku? Nyai, bayi siapakah yang kau bawa itu? Apa pedulimu? Sebaiknya kau kembali ke tempatmu tadi. Tempat itu kulihat enak sekali untuk janganlah mendatangi aku kemari. Tempat ini dapat menjadi kuburmu jika kau masih saja ingin mencampuri urusan orang. Sayang sekali, Nyai. Aku adalah orang yang termasuk senang mencampuri urusan orang lain. Setan! Iya! Rupanya kau mempunyai kepandaian hingga berani mencari perkara denganku. Tahukah kau anak manis? Siapakah aku ini? Aku tidak peduli siapakah dirimu. Aku datang kemari untuk meminta kembali bayi itu. Baiklah, kau agaknya benar-benar harus menerima pelajaran. Kau tidurlah di bukit ini, anak manis. Biar bibimu akan memberi hajaran pada orang usilan itu. Bagus, bagus. Rupanya hatimu belum hitam sama sekali. Kau masih memiliki setitik kemanusiaan. Jangan banyak cakap. Siapakah wanita ini? Ilmu kepandaiannya begitu ganas dan amat berbahaya. Lihatlah ini wanita gila. Kini kau tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat hidup. Agaknya wanita ini adalah satu murid dari Jerangkong Hidup. Aku mengenal aji yang dipergunakannya itu. Kelelawar sakti. Ya, aku harus menyambutnya dengan kincir metu. Pertempuran antara Anting Bulan dan Jirang Sari, salah seorang murid dari Jerangkong Hidup, berlangsung dengan serunya sampai Ilmu kepandaian gadis ini benar-benar hebat. Dan agaknya aku bisa pastikan bahwa dia adalah salah seorang dari murid Gula Larang. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku harus segera membawa bayi ini ke Bukit Tengkorak. Cukup! Berhenti di situ, anak manis. Selangkah kau maju, mati bayi ini. Kembalikan anakku! Tolonglah! Kembalikan! Dia adalah satu-satunya anakku! Dengar anak manis, jika kau masih juga mengejarku, aku akan segera melempar bayi ini dalam keadaan tanpa kepala. Jangan sakiti anakku. Selamat tinggal. Kutunggu kau di Bukit Tengkorak jika ingin mencari dua pangeran konyol itu. Tolonglah anakku itu. Selamatkanlah anakku. Anakku satu-satunya. Iya, iya Nyai. Saya akan berusaha menolong anak Nyai itu. Tunggulah saja di rumah. Di manakah desa Nyai? Terima kasih. Aku percaya. Agaknya kau adalah Dewi Penolong yang diturunkan Dewata Agung untuk menyelamatkan anakku. Rumahku di desa sana, Dewi. Di desa sana. Dia pingsan. Bawalah dia kembali ke desanya. Dan jika aku berhasil menolong anaknya, aku akan datang ke tempat kalian.
Nah, selamat tinggal. Jagalah dan rawat wanita ini. Aku pasti iblis wanita itu menuju ke arah sana. Karena di sanalah letak Apakah aku harus mengejarnya? Apakah aku harus mengejarnya hingga ke Bukit Tengkorak? Dewata, apakah yang harus kulakukan kini? Mencoba menyelamatkan bayi itu segera? Ataukah membiarkannya dibawa oleh iblis wanita itu? Haruskah aku melanggar pesan dari Eyang Kuru? Akan tetapi, aku tidak dapat membiarkan bayi itu dibawa ke Bukit Tengkorak. Aku telah berjanji dengan ibu tadi. Wajahnya yang dipenuhi dengan air mata menuntut aku untuk menolongnya. Maafkan Eyang, aku akan berusaha menolong bayi itu. Dan aku akan berusaha agar tidak mengalami kesulitan seperti yang Eyang cemaskan. Tinggalkan dulu Anting Wulan yang telah memutuskan untuk menuju Bukit Tengkorak. Dan kini marilah kita melihat keadaan Jerangkong hidup di sana. Setan. Udah berkali-kali aku mencobanya, tapi tidak juga berhasil. Aku mempelajari ilmu ini. Apakah aku telah salah melakukannya? Setan raga Kuraya, pencuri licik. Aku kini pasti bahwa ini adalah kitab palsu. Ini bukan kitab semadi Dewa Gila yang asli. Aku telah diperkaya oleh mayat si Kuraya. Semoga kau menjelma kembali dalam kehidupan lain menjadi seekor cacing tanah Kuraya pencuri, penipu. Awas kau Kuraya, jika aku mati akan kukejar kau hingga ke neraka sana. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Penipu, penipu. Guru, apa yang terjadi, Guru? Guru. Guru. Ada apa kau menggangguku, anak setan? Apa kau sudah ingin mati? Ampun, Guru. Saya sudah menunggu Guru sejak kemarin di pintu ini. Dan saya menjadi terkejut mendengar Guru berteriak-teriak dan mendengar suara ramai di dalam. Ada apa kau memanggilku? Ada apa kau menunggu aku di sini, Girinda? Saya menemukan pengalaman luar biasa. Tak jauh dari padepokan kita, Guru. Seseorang yang amat aneh, Guru. Seseorang yang amat aneh? Apa maksudmu? Coba ceritakan dengan jelas. Saya menjumpai seorang tua yang amat sakti, Guru, yang mampu menerima pukulan kelelawar sakti tingkatan tertinggi dengan dada terbuka. Orang itu tidak cedera maksudmu? Sedikit pun kelihatannya dia tidak merasakan akibatnya. Orang tua itu hanya terpental beberapa tombak dan dalam keadaan sikap berdiri yang sempurna, Guru. Kau dusta! Kau bunuh kau! Tidak, bunuh kau! Tidak, Guru. Saya tidak berdusta. Tidak mungkin di dunia ini ada yang sanggup menerima pukulanku dengan cara seperti itu. Sekalipun Wanayasa menguasai tingkatan ke-10 kincir metu, tidak ada satupun yang sanggup. Mamang Kuraya sudah kubuat mampus. Tidak ada lagi. Kecuali dia. Ya, kecuali dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu. Pastilah orang itu sudah mampus. Umurnya tidak memungkinkan untuk dapat terus hidup. Tidak. Siapakah orang itu, Guru? Dia menyampaikan salamnya untuk Guru. Apakah Anda Guru mengenalnya? masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Tinggalkan Memori aku sendiri di sini, 80. Girinda. Baik, Guru. Aku tahu. Pastilah dia Sanata Dharma. Ya, dia pasti datang kemari. Hendak mengajakku kembali. Kegiatanku akhir-akhir ini telah menyolok.
hingga tercium beritanya pada orang tua sakti itu. Apa yang harus aku lakukan? Setan! Apakah aku harus kembali bersembunyi seperti seekor tikus dan meninggalkan semua yang telah kusiapkan ini? Aku akan membicarakannya masalah ini dengan muridku, Yenda Sana. Apakah guru bersungguh-sungguh? Dengarlah, ini perintahku. Kau ulangi sekali lagi. Mulai saat ini, tidak boleh terdengar lagi berita tentang pencurian bayi oleh Bukit Tengkorak. Dan tidak boleh ada satupun dari anggota Bukit Tengkorak yang melakukan tindakan kejahatan. Siapapun yang melanggar akan kuberi hukuman yang mengerikan. Bolehkah saya mengetahui maksud dari guru itu? Lakukan saja. Dan jangan banyak tanya, Girinda. Kita dalam waktu dekat ini hingga beberapa saat akan menciptakan suatu suasana yang nyaman di Bukit Tengkorak ini. Girinda, bagaimana dengan rencana menghubungi perguruan-perguruan di Tanah Pasundan ini? Surat undangan sudah saya sebarkan, Guru. Dan waktunya sesuai dengan waktu yang Guru inginkan. Bagus. Nanti bulan depan kita akan mengadakan sebuah keramaian yang besar. Dan di situ, jika pendeta itu juga belum tiba, aku akan mengatakan diriku akan cuci tangan dari dunia kependekaran ini. Dan aku akan menutup pintu di Bukit Tengkorak ini. Aku akan menyatakan akan hidup tentram bersama-sama dengan murid. Guru. Baiklah. Dengar. Rencana kita yang semula untuk menarik sekutu kemungkinan besar akan kuubah menjadi pernyataanku seperti yang kuutarakan tadi. Karena ada seorang musuh besarku yang kau temui itu, Girinda. Guru benar. Memang orang itu bagaikan iblis kepandaiannya. Guru, siapakah dia? Dia adalah pendeta Sanata Dharma. Manusia suci yang dikabarkan bagaikan dewa kepandaiannya. Sudahlah, siapkanlah segala sesuatunya untuk pertemuan besar itu. Girinda. Ya, Guru. Kau keluarkanlah dua bocah dari dalam penjara bawah tanah. Baik, Guru. Sekarang, marilah kita kembali pada Raden Karmapala, pangeran dari kerajaan Galuh, dan Raden Purbaya, pangeran dari kerajaan Karangsedana yang berada dalam kegelapan sumur bawah tanah. Kenapa jadi seperti ini nasibku? Kenapa harus jadi seperti ini perjalanan hidupku? Ayahanda, di manakah kau kini berada? Ibunda, Bibi Cempaka, entah bagaimana nasibmu sekarang. Satu-satunya orang yang dapat kuanggap keluarga saat ini hanyalah dia, Bibi Cempaka yang begitu baik padaku. Kasihan sekali, karena keluargaku kau jadi ikut menderita. Ibunda, kau mati adalah karena Karmapala, pangeran sombong itu. Ibunda, ingin rasanya aku membunuh orang yang menyebabkan kau mati. Akan tetapi dia bukanlah penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Ibuku mati di tangan pendeta palsu, pendeta jahat yang tidak akan dapat kulupakan wajahnya. Di manakah Raden Karmapala? Tadi dia kulihat duduk tak jauh dariku. Di mana dia? Anak itu mau apa lagi denganku? Raden mau apa lagi denganku? Apakah Raden belum puas juga menerima pukulan-pukulanku? Jangan membuatku menjadi muak dengan tingkahmu itu. Ya,
Aku tidak akan berhenti untuk berusaha membalaskan semua perbuatanmu, semua kekurang ajaranmu padaku. Apakah kau masih merasa menjadi seorang pangeran di tempat seperti ini tanpa istana Galuh? Apakah kalian ingin keluar dari tempat mayat-mayat itu? Ya, aku ingin keluar dari sini. Keluarkan aku cepat. Ya, baiklah dari tali ini. Hei, apakah kau hanya mengeluarkan aku saja? Aku diperintahkan oleh Kakang Girinda untuk mengeluarkan kalian berdua. Peganglah tali itu erat-erat. Aku akan menariknya ke atas. Aku yang lebih dahulu naik ke atas. Ya, ayo, naiklah cepat. Siapapun yang lebih dahulu, ya tidak mengapa. Ya, tariklah aku ke atas. Sudahlah pengawal, kau biarkan saja Pangeran Jembel itu di dalam sana. Tidak, Kakang Girinda memerintahkan aku untuk mengeluarkan kalian berdua. Nah, ini bocah, kau terimalah tali ini dan peganglah erat-erat. Entah apa maksudnya jerangkang hidup mengeluarkan aku lagi dari sini. Dipenuhi oleh keraguan-raguan atas sikap dari jerangkong hidup, Raden Purbaya keluar dari dalam penjara dan setibanya di atas. Ayo, ikutilah aku. Aku akan mengantarkan kalian ke kamar kalian masing-masing. Ya, mulai saat ini guruku yang mulia jerangkong hidup adalah guru kalian. Dan dengan demikian kita adalah saudara seperguruan. Kuharap kalian dapat memelihara sikap kalian di tempat ini. Nanti kalian akan diberitahukan aturan-aturan di Bukit Tengkorak ini. Nah, inilah kamarmu, Karmapala. Dan kau Purbaya di sebelahnya, di sebelah situ. Bolehkah aku mengetahui apa sebabnya jerangkong hidup tiba-tiba telah merubah sikapnya pada kami berdua? Bocah tolol, pangeran miskin. Sudah tentu karena aku. Karena aku adalah putra dari Mahaprabu sana. Berterima kasihlah kau padaku, bocah miskin. Raden, janganlah kau membuat dan mencari gara-gara lagi. Aku dapat membuatmu menjadi tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Dengarlah, jika kalian masih juga bertengkar, Kakang Girinda berkata akan segera mengembalikan kalian ke tempat tadi, penjara bawah tanah itu. Tidak berani dia. Kau pasti hanya ingin menakut-nakuti aku. Kau pasti telah mendapat teguran darinya karena telah memasukkan aku ke lubang mayat itu. Bukankah demikian? Nah, beristirahatlah kalian di dalam kamar kalian. Jagalah sikap kalian jika tidak ingin kembali ke penjara bawah tanah itu. Kemana larinya iblis wanita itu? Aku akan mempercepat lari kudaku. Aku harus dapat lebih dahulu tiba di sekitar bukit itu. Lebih baik jika aku memperkenalkan tidak mampu. Anting Bulan yang mulai merasa sia-sia pencariannya dengan berkuda segera saja melenting melompat dari atas punggung kudanya dan kemudian melesat maju meninggalkan kudanya. Kelihatannya aku sudah berada di kawasan Bukit Tengkorak. Kemanakah wanita iblis penculik bayi tadi? Mungkin pula aku justru dapat bertemu dengan Raden Karmapala dan juga anak setan itu, Purbaya, murid durhaka, pembunuh gurunya sendiri, Mamang Puraya. Sudah kepalang, aku akan melihat lebih jauh ke dalam. Durhaka, pendeta palsu itu ada di sini. Aku harus berhati-hati. Kepandaiannya jauh di atas kepandaianku. Ayo semua pengawal dan dayang-dayang berkumpul di ruang utama penyimpanan bayi. Ada sesuatu yang hendak dibicarakan yang mulia jerangkong hidup. Bagus. Dengan demikian, aku dapat dengan leluasa menyelidiki tempat ini. Biar aku tunggu dulu beberapa saat. Aku
Aku sudah menjadi tidak sabaran lagi. Aku akan terus masuk melihat ke dalam sana. Gadis pendekar dari Gua Larang ini tanpa mengenal takut, selangkah demi selangkah terus melangkah masuk lebih jauh lagi ke dalam. Bukit Tengkorak adalah sebuah kawasan tanah yang amat luas dan cukup berbahaya. Karena di bukit yang besar ini banyak terdapat jurang-jurang yang curam yang dipenuhi oleh batu-batu tajam, ular-ular berbisa, dan harimau-harimau buas. Sedangkan tempat di mana kelompok pengawal Bukit Tengkorak tinggal hanyalah merupakan gua-gua besar dan juga beberapa rumah kayu yang terbuat rapi di tempat yang amat tinggi. Manakah para pengawal yang tadi kulihat bertebaran? Di manakah mereka berkumpul? Coba, aku susuri lagi parit kecil ini. Celaka, itu pasti jelangkung hidup. Orang itu menuju ke arahku. Aku harus segera menyembunyikan diri. Anting Wulan yang melihat iblis jerangkong yang datang ke arahnya segera saja masuk ke dalam gerumbul semak. Akan tetapi tanpa disadarinya, sebuah lubang besar telah diinjaknya. Tubuh gadis dari Gua Larang itu tergantung-gantung di mulut lubang yang tertutup gerumbul semak. Anting Wulan terpaksa menutup mulutnya dan menahan napas ketika mengetahui jerangkong hidup lewat tak jauh dari mulut lubang di mana dia bergantung. Dan Anting Wulan masih sempat mendengar. Kau jangan khawatir, Sari. Jika perlu, seluruh tamu-tamuku itu akan kumusnahkan. Tapi tamu kita itu tidak sedikit, Guru. Dengan alasan cuci tangan dan mempergunakan tangan kedua bocah itu, aku dapat membunuh seluruh tamu kita, termasuk tamu-tamu kita dari Gua Larang dan Tongkat Merah. Aku berharap banyak pada Purbaya. Dengan racun yang disuguhkan oleh Purbaya muridku yang baik itu, masakan Wanayasa tidak mau meminumnya. Dan seandainya mereka tidak berbuat lompuh dengan... Celaka. Agaknya sulur-sulur yang kupegang ini tak dapat lagi menahan berat tubuhku. Di manakah aku ini? Aku terjatuh dalam sebuah lubang di kawasan Bukit Tengkorak. Aduh, tubuhku. Pundakku ini sedikit perih. Mungkin memar terkena benturan tanah yang cukup keras ini. Celaka sekali. Jerangkong hidup akan segera membunuh tamu undangan yang termasuk Eyang Guru dan saudara-saudaraku. Ada apakah? Apakah yang akan dirayakan di sini? Setan. Agaknya benar dugaanku. Anak itu benar-benar telah mewarisi watak iblis dari gurunya, Jerangkong. Awas kau Purbaya. Kelak, jika aku keluar dan mendapatkan izin dari guru, aku yang akan membunuh bocah murtad sepertimu. Aku tidak dapat diam, hanya marah-marah di sini. Aku harus segera mencari jalan keluar dari tempat ini. Jika tidak, tentu Eyang Guru dan para tamu undangan akan mati diracun jahanam Purbaya. Ruangan yang sangat indah, benar-benar mentakjubkan. Ruangan ini cukup memiliki cahaya dari atas dinding gua ini. Sebuah ambin batu besar, sebuah kolam kecil yang tak jauh dari ambin batu besar itu. Tempat apakah ini? Ruangan ini kelihatan begitu nyaman. Kelihatannya cukup bersih ambin batu ini. Biarlah. Aku beristirahat saja. Biar nanti baru kupikirkan jalan keluarnya. Alangkah sejuknya ambin batu ini. Bagus sekali muridku. Ternyata kau tidak melupakan semua ajaran-ajaranku itu. Kau memang cerdas sekali, bocah. Maaf, Jerangkong hidup. Aku tidak dapat lagi memanggilmu guru sejak kau memperdaya aku untuk membunuh kakek Mamangku Raya. Kau tidak mau memanggil guru padaku. Tapi kau masih mau mempergunakan dan melatih jurus-jurus yang kuajarkan.
Baiklah, mulai saat ini aku berjanji tidak akan mempergunakan jurus yang kudapatkan darimu lagi. Demikian pula, aku tidak akan mempergunakan jurus dari kakek Mamangku Raya lagi. Sejak dari penjara bawah tanah, aku sudah berjanji tidak akan mempergunakan ilmu dari Mamangku Raya yang telah kubunuh secara licik. Lalu apakah kau tidak ingin belajar sesuatu kepandaian di sini? Tidak. Lalu, apakah yang akan kau andalkan jika ada seseorang yang ingin mengganggumu? Aku masih memiliki kepandaian lain yang diajarkan oleh Paman Luminta. Paman Luminta? Siapakah dia? Dia adalah guruku, salah seorang dari murid Eyang Wanayasa. Oh, ilmu itu yang akan kau andalkan. Ya, kincir metu dari Gua Larang. Coba, kau tunjukkanlah ilmu itu padaku, bocah. Kau lihatlah ini, Jerangkong. Hup, hiya, hup, hiya, hei, hiya, hei, hiya, hei, hei, hiya. Bocah keras kepala. Benarkah kau tidak akan mempergunakan lagi jurus-jurus yang kuajarkan itu? Dan juga yang diajarkan oleh Mamangku Raya kakekmu? Benar. Dan untuk keselamatan dirimu, kau akan mengandalkan jurus-jurus tadi? Ya, benar Jerangkong. Apakah ada sesuatu yang aneh? Baiklah jika begitu. Kita akan buktikan apakah jurus-jurus itu akan ada harganya untuk kau banggakan. Apa maksudmu, Jerangkong? Kau harus membuktikan semua kesombongan dan kekerasan kepalamu. Hoi, panggilkan Raden Karmapala. Hai, Yang Mulia. Ingat, panggil aku kali ini dengan sebutan guru. Baik, Guru. Apa maksudmu memanggil anak itu? Kau akan kuberikan kesempatan untuk membuktikan ucapan-ucapanmu tadi. Akan kulihat apakah kau akan mempergunakan ilmu yang kuberikan atau tidak. Setan! Iblis! Apakah kau tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengadu kami? Kenapa? Apakah kali ini kau takut menghadapi Raden Karmapala? Aku sedikit pun tidak merasa gentar dengannya saat ini dan juga selamanya. Oh, besar sekali sesumbarmu, bocah. Guru, apakah guru memanggilku? Bocah itu menantangmu, Karmapala. Lawanlah dia. Tapi guru. Kenapa? Kau takut? Bocah itu sudah berjanji padaku untuk tidak akan lagi mempergunakan ilmu dariku dan dari kakeknya Mamangku Raya. Dia hanya akan mempergunakan ilmu-ilmunya dari Ki Luminta katanya. Oh, benarkah itu semua, guru? Aku yang menjadi saksi pertempuranmu. Ayo, lawanlah dia. Bocah sombong, pangeran miskin. Kali ini, karena kesombonganmu, kau akan menerima pelajaran dariku. Ya, 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 ya. Ayo bangun Purbaya, bangunlah Pangeran Sudra. Ya, ya, ya. Pangeran yang malang, ini ku tambah lagi hadiah untukmu. Ya, ya. Raden Karmapala yang merasa dendam dengan perlakuan dari Purbaya di dalam penjara bawah tanah kini membalas, melampiaskan semua dendamnya. Raden Purbaya yang berusaha melawan dengan kincir metu tingkatan dasarnya tidak berdaya. Dan pangeran yang keras kepala ini tidak juga mau mempergunakan jurus-jurus yang dipelajari Jerangkong hidup yang dibencinya. Dan juga Mamangku Raya yang telah ia bunuh tanpa sengaja. Bulan yang mengejar Jerang Sari sampai ke Bukit Tengkorak. Dan di sana Anting Wulan terperosok ke dalam sebuah lubang yang ternyata merupakan sebuah pintu gua bawah tanah yang besar. Jerangkong hidup sedang mengadu Raden Purbaya dengan Raden Karmapala.
Bagaimana kau tetap tidak mau mengaku murid padaku? Dengan kau mengaku murid, Karmapala dapat kau lemparkan dengan jurus-jurus yang telah kau pelajari dariku di Bukit Batu Larang. Tidak. Ayo, teruskan Karmapala. Kau kira semua pukulanmu membuat aku menjadi tidak berdaya? Aku masih sanggup untuk berdiri dan menggerakkan tangan untuk memukul dan melawanmu lagi. Hei, anak setan, kau memang hendak mencari mati agaknya. Setan neraka, kau masih mampu berdiri. Baiklah, aku selesaikan saja. Kakek, berikan aku kesempatan untuk membunuhnya. Aku karena sesuka hatimu, Karmapala. Jangan berhenti sebelum anak itu meminta ampun. Kau dengar itu, Purbaya? Kini aku diberikan kesempatan untuk membunuhmu. Nah, sekarang kau susullah ibumu itu di neraka. Raden Purbaya yang mendengar caci Raden Karmapala terhadap ibundanya, seketika darahnya tersiram. Kematian ibundanya antara lain karena Karmapala lah penyebabnya. Sesaat pukulan demi pukulan mendarah di tubuh Raden Purbaya. Darah di seluruh tubuh Pangeran Gagalan Sedana ini menggelegak. Guncangan perasaan yang teramat sangat membuat seluruh tubuhnya menggigil. Tanpa dapat disadari dan dikendalikan lagi, tenaga murni yang didapat dari Mamang Kuraya seketika menerobos ke arah kaki dan tangannya. Kau gila, Purbaya. Kubunuh kau, Karmapala, pembunuh ibundaku. Bunuh kau, Pangeran Iblis. Kubunuh kau. Lepaskan kutukanku, Jerangko. Aku harus membunuh Pangeran Iblis itu. Dia yang membunuh ibuku. Lepaskan aku. Kau juga iblis. Kaulah yang menyebabkan aku membunuh kakekku. Iblis, lepaskan aku. Lepaskan. Cukup. Kau kakek iblis. Karena kau, aku membunuh kakek Mamang Kuraya. Awas, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu sebagaimana aku membunuh iblis gendut gandum. Ya. Akan kupecahkan kepalamu, akan kuhancurkan, akan. Purbaya gila. Lihatlah ini, Karmapala. Kau telah membuat Pangeran Galuh ini menjadi luka seperti ini. Kembali ke kamarmu. Pikirkanlah kembali. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan jangan membuat ulah yang gila di tempat ini. Sementara itu di Kota Lemah Abang, tempat di mana Ki Parang Pungkur merencanakan pertemuan dengan para tokoh Gua Larang, terlihat adanya kesibukan kecil. Beberapa ekor kuda lalu lalang di seputar pinggiran kota, dan beberapa tempat yang strategis di tempat para pengemis untuk menyambut tamu-tamu yang mereka tunggu. Ada di dalam? Oh, ada, Nona. Kaukah itu Sariti? Iya, saya, Kek. Duduklah, Sariti. Bagaimana dengan persiapan penyambutan itu, Sariti? Semua berjalan lancar, Kek. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja. Bagus. Masih 3 hari lagi. Mereka belum juga tiba. Ya, mudah-mudahan 3 hari lagi kita dapat mengumpulkan semua pendekar Ning Sewu itu. Dan juga sahabatku Wanayasa. Apakah mungkin anggota kita akan berhasil menemukan mereka? Atau mungkin anggota kita tidak dapat mengenali mereka dengan baik, Kek? Kau wakil dari perguruan tongkat merah, Sariti.
Mengapa masih juga meragukan kemampuan anggotamu seperti itu, ha? Tapi... Sariti, gambar yang dibuat oleh Paman Sulung itu sangat membantu sekali. Ciri-cirinya sudah cukup jelas. Masa akan tidak berhasil diketemukan mereka? Kecuali jika mereka itu hanya bersembunyi di tengah hutan. Sudahlah, kau tunggu saja mereka. Dalam waktu dekat ini, pasti mereka... masuklah. Guru, 2 orang tamu kita sudah menunggu di luar. Nah, itu. Kau dengar, Sariti? Iya, Kek. Saya akan melihatnya ke depan. Kakang Setakeling dan Kakang Dampu Awu. Kami memang sudah mulai gelisah menunggu kalian. Mari masuk. Guru sedang menunggu di dalam. Selamat datang anak-anak muda. Mari. Kami berdua menghaturkan sembah, Kek. Bagus. Terima kasih. Sembahmu kuterima, anak-anak perkasa. Bagaimana dengan perjalanan kalian selama ini? Ya, kami berdua tidak dapat menemukan satu petunjuk pun di mana jerangkung hidup itu bersembunyi. Iya, tentu saja. Kau berada pada tempat yang salah. Jadi kakek sudah mengetahui di mana jerangkung hidup bersembunyi? Oh iya. Aku mengetahui letak persembunyiannya. Beberapa orang muridku telah menyelidiki di desa-desa sekitar tempatnya. Di manakah tempat persembunyiannya, Kek? Di sekitar Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak? Iya benar, Kakang Dampu. Iblis itu bersembunyi di sekitar Bukit Tengkorak. Lalu apakah yang akan kita lakukan kemudian, Kek? Jangan terlalu jauh dulu kita berbicara, anak muda. Kita masih menunggu Eyang Kulmu dan saudara-saudaramu yang lain. Sekarang kalian beristirahatlah dulu. Sariti akan menemani kalian. Marilah Kakang Seta, Kakang Dampu, kita ke belakang. Adik Sariti, dulu sebelum kami berpisah dengan Adi Saka dan Adi Wulan, kami menerima seorang utusan dari Tongkat Merah yang mengharapkan kedatangan Adi Saka. Apakah surat itu benar adik Sariti yang mengirimkan? Benar, Kakang. Surat itu saya yang mengirimkan. Ada apakah? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Seorang wanita yang mengenal Kakang Saka dengan baik ingin berjumpa dengannya. Seorang wanita? Pastilah wanita itu Intan Pandini, Kakang. Intan Pandini? Benarkah dia adik Sariti? Dugaan Kakang Dampu benar. Wanita itu adalah Intan Pandini. Lalu, untuk apakah dia ingin menemui Kakang Saka? Meminta pertolongan. Keluarganya telah habis dimusnahkan oleh prajurit-prajurit Karang Sedana. Kasihan sekali anak itu. Satu saat nanti, setan-setan licik pemberontak hina itu harus menerima balasan dariku. Lalu di manakah sekarang Intan Pandini? Ada apa di Sariti? Apa yang telah terjadi dengan Intan Pandini? Mati. Intan Pandini telah mati. Apa? Intan Pandini telah mati. Kenapa itu sampai terjadi, Adi Sariti? Siapa yang telah membunuhnya? Saya tidak sanggup mengatakannya, Kakang. Saya tidak sanggup. Aneh. Ada apakah ini? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Agaknya banyak hal yang telah terjadi dalam perjalanan Adisa. Aku akan menanyakannya pada Adi Sariti. Jangan, Adi Agung. Kau jangan memaksanya.
tidak baik. Kita adalah tamu di sini. Tapi Kakang, aku tidak dapat menahan rasa penasaran ini. Aku pun demikian, Adik Awu. Tapi bersabar sajalah. Nanti kita pun akan tahu sendiri. Nah, beristirahatlah. Mana mungkin aku dapat beristirahat dengan tenang? Setan, ada apakah ini? Marilah duduk dekatku, Awu. Kita bersemedi. Tidak, Kakang. Kamar ini semakin menjadi panas saja rasanya. Aku akan keluar mencari angin. Keesokan harinya, Eyang Wanayasa yang melakukan perjalanan bersama dengan Cempaka tiba di Lembah Abang. Dan hingga pada hari yang ditentukan, Raden Sakapalwaguna tiba. Sedangkan Anting Wulan tidak juga datang. Dan dari puluhan kurir yang bertugas mencari Anting Wulan, didapat laporan bahwa mereka tidak berhasil menjumpai gadis itu. Bagaimana, Wanayasa? Murid perempuanmu itu tidak berhasil ditemukan. Apakah pertemuan ini kita tunda saja beberapa hari? Kami akan mengulangi pencarian itu, Wanayasa. Tidak usah, Pungkur. Biarlah kita mulai saja pertemuan ini. Kau bicaralah, karena kau yang mengundang kami. Wah, aku tidak ingin bicara ngalor ngidul. Saat ini, aku ingin membicarakan bagaimana cara kita menghadapi jelangkung hidup. Jelangkung hidup? Iya. Aku mengetahui tempat persembunyiannya. Dan beberapa saat lagi, iblis jelangkung itu justru akan mengadakan pertemuan besar. Banyak jago-jago ternama dari tanah Pasundan ini yang diundangnya. Semacam pertemuan golongan hitam. Oh, bukan Wanayasa. Justru itulah yang saat ini membuat aku bingung. Tidak sedikit tokoh golongan putih yang diundangnya. Aku kira undangan itu pun disampaikan ke Kuala Larang, padepokanmu, Wanayasa. Tapi karena kau tidak berada di sana, kau tidak mengetahuinya. Aneh. Apa maksud iblis itu mengadakan pertemuan? Saya kira tentu Jelangkung hidup mempunyai satu rencana busuk dalam pertemuan itu. Dalam undangan itu, apa saja yang disebut oleh Jelangkung hidup? Oh, tidak ada apa-apa. Dia tidak menyebut apa-apa dalam undangan itu. Hanya mengundang seluruh tokoh-tokoh perguruan dan pendekar-pendekar tanah Pasundan ini. Pertemuan pendekar setanah Pasundan, itu saja. Itu bagus sekali saya kira. Dengan demikian kita dapat meminta bantuan dari tokoh aliran putih untuk membebaskan dua pangeran yang kita cari. Jika iblis itu tidak berniat untuk menyerahkan kedua pangeran itu, pastilah ia sudah mempelajari setiap kemungkinan yang akan terjadi pada pertemuan itu. Kukira kita akan dapat menyusun rencana nanti saja. Setelah kita menjadi semakin jelas dengan situasi yang sebenarnya. Ya, kau benar, Wanayasa. Mudah-mudahan saja kita tidak masuk dalam perangkat iblis itu. Anak muda, sejak tadi kulihat kau hanya melamun dan menunduk lesu. Wanayasa, apakah kau tidak memperhatikan muridmu itu? Coba, bicaralah. Apa pendapatmu untuk menghadapi situasi seperti ini, anak muda? Saya tidak tahu. Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirimu, Saka? Kau belum bercerita sejak kedatanganmu sore tadi. Bagaimana kau sampai bisa berpisah dengan adikmu Wulan? Adik Wulan meninggalkan saya, ya. Saya tidak tahu kenapa. Bohong, Kakang Saka pasti berdusta, Yang Guru. Apa maksudmu? Satu peristiwa besar telah terjadi saat kepergian Kakang Saka bersama Adi Anting Wulan. Adi Sariti kukira mengetahui peristiwa itu, dan ia menyembunyikannya pada kami. Intan Pandini, wanita yang pernah kami selamatkan, telah mati, dan pasti itu telah membuat Kakang Saka seperti ini. Saka, ada apa? Apa yang sesungguhnya telah terjadi?
Intan Pandini, orang yang saya cintai telah mati, Yang. Dia telah mati. Siapa yang telah membunuhnya? Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itu loh, bermacam obat sudah kusoba, bahkan yang berwarna biru segala. Tapi tak ada hasilnya. Pusing aku, Bah. Loh. Kau pakai yang biru-biru segala? Kayak spiritus bakar saja. Memang badan sampean lampu petromak apa? Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, ndak ada yang jor-manjur selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanak beres semua. Tapi ingat loh, belilah Kalpanak dalam kemasan terbaru dengan gambar gadis cantik yang kodenya halus mulus, tak iya? Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Dampu Awuk yang menjadi penasaran dengan sikap Sariti yang menyembunyikan satu persoalan menjadi meledak di tengah pertemuan resmi. Raden Saka Palwakuna mendengar semua ucapan adiknya, hanya menunduk dan tidak menjawab apapun. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Resi Wanayasa mendengar kemelut di antara dua orang muridnya? Dan bagaimanakah pula dengan nasib Anting Wulan serta dua orang pangeran cilik itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Procold obat flu andalan dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap, dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.